Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah dan juga shalawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan pembelajaran. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan cara membaca suratul Fatihah, al-hadiniyah wa fi kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Kita mau menanyakan apakah pada hari ini semuanya hadir? Oh, alhamdulillah hadir semuanya ya. Mau menanyakan apakah pada hari ini semuanya hadir? Hadir semuanya ya. Oke, pembelajaran kita pada hari ini dikarenakan pada semester awal ini kita membahas tentang al-asmaul husna. Apa materi kita hari ini? Asmaul husna atau al-asmaul husna. Oke, anak-anak, tadi kita sudah bicarakan bahwasanya tema kita pada hari ini yaitu tentang al-asmaul husna. Kesempatan kali ini adalah tujuannya adalah kalian mengamati dan melihat sekaligus menonton video yang sudah Bapak sediakan. Silahkan. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mati, Al-Jami, Al-Abu dan Al. Alhamdulillah, karena hari ini merupakan Oke, kita sudah lihat di sini bahwasanya tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah meyakini bahwa Allah adalah Al-Karim. Yang pertama, yang kedua adalah Al-Mu'min, yang ketiga adalah Al-Wakil, yang keempat adalah Al-Mahdi, dan selanjutnya Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Tujuan belajar kita yang pertama. Oke, dilihat kembali oleh kalian. Tujuan belajar kedua dari materi kita yaitu memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, memberi rasa aman, tawakal dan adil. Jadi, ketika nanti kalian belajar tentang konsep Asmaul Husna yang ada pada kalimat atau kata Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl dan Al-Akhir, kalian bisa mempunyai keluhuran budi, kemudian kalian bisa kokoh pendirian, dan kemudian memberi rasa aman dan tawakal dan adil, dan itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari hanya semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menganalisis makna al-asmaul husna. Jadi nanti kalian pada tujuan pelajaran kita hari ini kalian bisa menganalisis dikaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah menyajikan hubungan makna-makna al-asmaul husna. Jadi nanti hubungannya ketika kalian ada di masyarakat misalnya, ketika kalian menjadi seorang manusia di sekolah, seperti apa kalian bisa mengamalkan dari sifat-sifat yang Allah punyai dari nama Asmaul Husna. Silakan disimak kembali. Oke, kita sudah melihat nih tadi ini. Siapa yang sebelumnya sudah mengetahui arti dari Al-Asmaul Husna? Silakan di tangan. Ayo, siapa? Sifat. Apa menurut kamu?
arti dari al-asmaul husna? Nama-nama baik Allah. Nama baik-baik, Allah. nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan dulu buat Siva. Jadi sudah dilihat di sini. Al-asma dalam bahasa Arab kalau di Indonesia kan berarti artinya adalah nama-nama. Ismun jamaknya adalah al-asma. Jadi artinya adalah nama-nama. Husna. Nama husna, apa arti husna? Baik, berarti apa? Nama-nama Allah yang baik. Jadi apa arti asmaul husna itu? Nama-nama baik. Nama-nama Allah yang baik. Oke, kita lihat materi selanjutnya tentang dalil asmaul husna. Terdapat di surah apa dalilnya? Surah apa? Al-A'raf ayat 180. Jadi nanti kalian jika ditanya apa dalilnya bahwasanya Allah mempunyai nama-nama yang baik, dalilnya dari Al-Qur'an adalah pada surah Al-A'raf ayat 180. Terus dibacakan kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzal ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzawna ma kanu ya'malun. Ya. Hamas ayat berapa? Dalilnya 80. Surah Al-A'raf. Sampai di sini sudah mengerti kalian? Insyaallah. Insyaallah. Fahimtum? Fahimna. Oke, kita lanjutkan. Al-Jamil. Yang keenam, Al-Al. yang ketujuh, Al-Akhir. Al-Akhir. Jadi ada 7 asmaul husna yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah Al-Karim. Apa dari arti dari Al-Karim tersebut? Maha mulia. Maha mulia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha mulia. Kemudian kira-kira apa jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang manusia kita? Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Menurut kalian, silakan. Hamas, kalau kamu kaitan dengan hidup sehari apa terkait dengan kemuliaan yang kamu lakukan? Contohnya, Jadi misalkan gue di lampu merah nih, Iya. di biru ada misalkan orang membutuhkan itu yang gue ikan. ya. Nah, jadi Kemudian bonekanya, yang ada di kopian ya. Tepuk tangan buat Hamas. Jadi bisa kita aplikasikan Al-Karim ini, maha mulia ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, jika kita melihat orang yang lebih tua daripada kita menghargainya dan memuliakannya. Itu termasuk kita mengamalkan dari sikap atau sifat Asmaul Husna Al-Karim. Kemudian selanjutnya Al-Mu'min. Apa dari Al-Mu'min? Maha mengamankan. Coba kalau dikaitkan dalam kehidupan sehari kira-kira apa? Perilaku apa yang kita contohkan? Siapa yang bisa ngasih jawaban? Sifat contohnya misalnya kita kuat melindungi yang apa kita? Iya, melindungi yang lemah. Jadi apa? Kita memberikan rasa aman kepada orang lain meskipun kita berbeda misalnya, tapi kita harus memberikan rasa aman. Contohnya apa? Kita melindungi teman kita. Kita sering melindungi binatang, tidak kita siksa dan sebagainya. Itu menunjukkan kita mengamalkan dari sifat al-mu'min. Kemudian yang ketiga adalah
wakil, maha mewakili. Jadi Allah mempunyai sifat al-wakil di sini adalah Dia mewakili seluruh semesta alam ini. Bahwasanya yang menciptakan semua semesta alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah al-matin, maha kukuh. Allah ini maha kukuh. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari misalnya nih, kita menjadi seorang pejabat misalnya, kita diberikan sogokan sama orang, apakah kita harus menerimanya? Tidak. Kita harus kokoh terhadap pendirian bahwasanya menerima sogokan itu apa hukumnya? Makanya kita harus kokoh pendirian dengan mengamalkan kalimat atau asmaul husna al-matin. Kemudian yang selanjutnya al-jami, maha mengumpul. Maksudnya apa? Allah di sini akan mengumpulkan kita seluruhnya, entahkah itu manusia, binatang, dan lain-lain sebagainya ketika di akhirat. Allah maha mengumpulkan. Jadi apapun yang ada di dunia ini, ada di langit, ada di air, semuanya Allah kumpulkan atas niat Allah SWT. Kun fayakun, terjadilah maka terjadilah. Kemudian saudara al-adl. Apa dari al-adl? Maha adil. Kira-kira siapa yang sering memberikan contoh dalam sehari bersikap adil? Saya coba. Kita tadi misalkan kayak ngasih uang saku, walaupun misalkan kakaknya 10, adiknya 5 sesuai kebutuhan. Iya, jadi adil sini bukan berarti sama. Contohnya anak SD diberi orang tuanya 5.000, kakaknya yang SMP dikasih 10.000. Adil sini tidak sama, tetapi berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Itu namanya adil. Kadang-kadang kita ini salah ya, adil itu harus sama, ya kan? Tapi sebenarnya tidak seperti itu konsep adil. Dan yang terakhir adalah al-akhir, artinya maha akhir. Allah maha awal, tetapi Allah juga maha akhir. Jadi segala kuasa dan iradahnya Allah tunjukkan di sifat al-akhir. Oke, setelah tadi Ustadz menjelaskan terkait dengan Asmaul Husna, di situ terdapat beberapa Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah terkait dengan Al-Karim, kemudian Al-Mu'min, kemudian Al-Wakil, kemudian Al-Matin, kemudian Al-Jami', kemudian al-adl, kemudian yang terakhir adalah al-akhir. Oke, setelah tadi menjelaskan di media pembelajaran kita, yaitu ada link YouTube tadi, sudah dijelaskan bahwasanya Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Dan pada kesempatan kita, pada sesi selanjutnya adalah kita akan membagi kelompok, dan alhamdulillah sudah terbagi kelompoknya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Dan di sini adalah nanti kalian mendiskusikan apa yang ada di lembar kerja yang Ustadz bagikan kepada kalian. Kira-kira ngerti nggak? Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Oke, akan Ustadz bagikan kelompok 1. Silakan nanti dibaca pertanyaannya dan diskusikan. Kelompok 2. Silakan. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah, Ustaz. Oke. Coba dari diskusi pertama atau pertanyaan pertama, tolong dijelaskan oleh kelompok 1, silahkan. Ya, dia juga biasa. Ya.
Jadi pengertian Asmaul Husna itu, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, Ustaz. Jadi yang bagus, yang indah, yang terbebas dari cacat dan aib, yang disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya yang disebutkan dalam kitabnya maupun melalui pesan Rasulnya yang apabila seorang mukmin berdoa dengan menyebut nama-nama itu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkannya. Bagaimana kelompok dua? Apakah mau ditambahkan atau ingin menyanggahnya? Oh cukup. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Kemudian Allah tersebut tidak cacat. Allah itu maha segalanya. Jadi apa, dengan adanya nama yang baik di dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuktikan bahwasanya Allah segala maha daripada yang maha. Jadi di situ kaitannya adalah kita sebagai seorang manusia harus mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kelompok dua, silakan dijelaskan dalil. Dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Inna Allah hadis akan wa tisrina isman binatan illa wahidatan man soha dan orang jannah, yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa menghafalnya ia masuk surga. Ya. Jadi apa? Dari hadis tersebut, barang siapa yang menghafal Asmaul Husna yang ada 99 kemudian mengamalkannya, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Sekarang pertanyaannya, mau nggak kita menghafalnya? Mau ya, ya kan? Jadi itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, di kelompok pertama, silakan kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan menghafal Asmaul Husna. Ya, jadi yang dimaksud dengan menghafal Asmaul Husna itu maksudnya lah itu menghafal, memahami makna dan indikasinya, itu ya memuji Allah dan memohon dengannya dan meyakininya sebagai jalannya masuk surga. Karena surga hanya dimasuki oleh orang-orang yang beriman, dan Asmaul Husna itu juga adalah sumber pencapaian iman. Oleh karena itu setiap hamba harus mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, jadi sudah jelas tadi diskusikan ya, Halgi dengan Hamas, bahwasanya maksudnya menghafal di sini ialah bukan hanya sekedar menghafal. Tadi Hamas sudah menjelaskan di sini memahami maknanya ya. Jadi memahami maknanya. Misalnya begini, ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditimpa sebuah musibah. Misalnya kita harus bersabar. Cukup kita mengucapkan ya sabar, ya sabar. Tidak usah menyebutkan nama Allah, langsung menuju kepada zatnya, yaitu Maha yang sabar. Karena caranya kita untuk bisa mengatasi masalah dan melewatinya. Contohnya kita dengan kalimat ya Jabar, tolonglah diriku terhadap permasalahan yang aku hadapi. Jadi ini salah satu kaitannya dengan menghafal Asmaul Husna dan juga mengkaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kelompok 2. Apa saja? Al-Karim yang artinya Maha Mulia. Maksud dari Maha Mulia itu adalah Allah adalah zat yang Maha Mulia yang terbebas dari segala penghinaan. Ya. Yang kedua itu Al-Mu'min, artinya yang Maha memberi rasa aman. Maksudnya Allah Maha memberi rasa aman segala sesuatu yang mungkin dan mustahil karena ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang ketiga Al-Wakil yang artinya yang Maha memelihara. Maksudnya Allah yang Maha memelihara segala sesuatu pada seluruh semesta alam. Kemudian Al-Matin artinya yang Maha sempurna kekuatannya. Maksudnya Allah sempurna kekuatannya di antara kekuatan-kekuatan lainnya. Yang terakhir Al-Jami' yang artinya yang Maha menghimpun. Allah menghimpun segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Menghimpun segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, baik yang nampak maupun
Jadi tadi ada berapa Asmaul Husna yang dibahas diskusi tersebut, ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, dan Al-Yamin. Oke, selanjutnya kelompok 1, silakan diskusikan hal diskusi nomor 5. Apa jawabannya? Asmaul Husna yang memiliki arti berikut ini jelaskan dan maksudnya. Al-Karim artinya yang maha mulia, maksudnya adalah Allah adalah Zat yang maha mulia yang terbebas dari segala kehinaan. Al-Mu'min artinya yang maha memberi rasa aman, maksud dari rasa memberi rasa aman adalah Allah maha memberi rasa aman segala sesuatu yang mungkin dan yang mustahil karena ilmunya meliputi segala sesuatu. Al-Wakil Yang maha memelihara dulu, yang maha memelihara artinya lafadznya yaitu Al-Wakil. Maksudnya adalah Allah yang maha memelihara segala sesuatu pada seluruh semesta alam. Selanjutnya Terus yang maha sempurna kekuatannya yaitu Al-Matin, maksudnya adalah Allah itu sempurna kekuatannya di antara kekuatan-kekuatan yang lainnya. Terus yang maha pengampun itu Al-Jami, itu maksudnya adalah Allah menghimpun segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, baik yang nampak maupun yang tersembunyi dalam keadaan terang maupun gelap. Oke, diskusi kita pada hari ini sudah lumayan ya membuka cakrawala kalian. Tapi ada yang ingin tanyakan, silakan. Tidak ada Ustaz. Yang benar nih nggak ada. Benar Ustaz. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan dari kalian, tolong kalian habis ini sudah belajar berapa tadi? 7 ya, Asmaul Husna. Itu alangkah baiknya kalian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian jangan lupa amalkan juga ketika kita berdoa, ketika habis sholat, langsung sebut nama inti dari Asmaul Husna yang kita yakini tersebut. Tadi apa contohnya? Kita punya masalah, kita ucapkan ya Jabar, ya Sobar. Ya Allah, dengan maha jabarnya Engkau ya Allah, maha perkasanya Engkau ya Allah, tolong lindungi aku dari segala masalah-masalah yang sedang ada dalam diriku. Kemudian ya Sobar, bisakanlah itu menghadapi masalah dengan penuh dengan kesabaran. Contohnya apa? Kita mau menjadi orang kaya, langsung kita sebut apa dalam doa kita? Ya Goni misalnya, yang maha kaya. Ya Goni, ya Allah kayakanlah hartaku, kayakanlah keimananku. Jadi apa? Ketika kalian berdoa, langsung ke nama-nama yang baik yang dihimpun oleh Allah SWT dengan kalimat Asmaul Husna. Karena saya pernah membaca sebuah hadis dari Rasulullah, barang siapa yang langsung membaca doanya dengan mengintikatkannya kepada Asmaul Husna, itu akan dipermudah doanya dibandingkan tidak langsung dengan Asmaul Husnanya. Jadi tadi apa? Langsung kita ganti kalimat ya Allahnya itu dengan kalimat Asmaul Husna. Contohnya tadi apa? Al-Karim, ya Allah muliakanlah diriku. Ya Karim, muliakanlah diriku misalnya. Ya Jabar, tolonglah aku dari segala mara bahaya dan lain sebagainya. Jadi di situ kita mengambil kesimpulan bahwasanya dengan mengamalkan Asmaul Husna berarti kita sudah mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Allah Rasulullah SAW. Pesan kami, pesan Ustaz, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebelum Ustaz atau Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ya, lagi silakan. Tafadhol. Kan tadi Ustaz sudah menjelaskan Al-Wakil yang artinya itu yang maha memelihara. Bolehlah kayak menuntut akun maksudnya memelihara dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Maksudnya dikaitkan dengan kehidupan kita. Ya. Ya jadi gini kan, Allah itu kan maha memelihara. Ya. Jadi sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini, kita harus bisa memelihara. Contohnya memelihara diri kita, memelihara kehormatan orang lain. Kemudian juga dikaitkan dengan tumbuhan, kita bisa meliharanya dengan baik tanpa pilih kasih misalnya. Itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud dengan Allah maha memelihara di sini adalah apapun yang Allah berikan ke makhluknya itu dengan niat memelihara, tetapi Allah tidak pilih kasih.
Dan Allah memelihara di sini adalah kaitannya dengan orang-orang muslim maupun non muslim. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi silakan. Ya, saya ada, silakan. Kan ada nama semesta itu Al-Matin. Nah, itu yang maha sempurna kekuatannya. Itu kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu kayak gimana Ustaz? Begini maksudnya. Kita diciptakan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah kekuatan. Kalau kita ingin mengamalkan dari Asmaul Husna apa tadi? Al-Matin, berarti apa yang kita miliki, entah kekuatan dalam pikiran kita, kekuatan dalam tenaga kita gunakan untuk hal kebaikan. Contohnya kita punya kekuatan pikiran, bagaimana caranya kita berpikir untuk memajukan negara ini dan agama kita ini contohnya. Kemudian kita punya kekuatan dari segi tenaga, bukan berarti kita menindas kepada yang lemah, tetapi kita dengan kekuatan tersebut kita bisa mengalihkannya kepada hal-hal yang baik dan hasil karya. Contohnya apa? Kita kuat untuk berlari misalnya, berarti kita ikut lomba lari, kita bisa menangkan lomba lari tersebut. Jadi kita aplikasikan dalam kebaikan-kebaikan, tidak dalam kejahatan. Oke. Ada lagi kira-kira? Cukup. Oke, terima kasih pada pembelajaran hari ini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwasanya dengan mempelajari Asmaul Husna kita bisa memperkokoh keimanan kita. Kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian jika kita mengamalkan Asmaul Husna, menghafalnya, tadi sudah dijelaskan kan oleh Hamas, menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkannya, berarti kita akan dijamin untuk masuk surga. Pesan Ustaz atau pesan Bapak, tolong kalian baca-baca lagi materi kita ini yang sudah dipelajari, dan satu pesan Ustaz atau Bapak, kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya CNI, CNI, CNI,